Di video kali ini, aku akan bahas anime yang berjudul Code Breaker, yang bercerita tentang Sakura Koji yang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural. Daripada penasaran dengan lanjutannya, yuk mulai ceritanya. Cerita diawali dengan seorang siswi SMA bernama Sakura. Ia sedang di dalam bus untuk menuju pulang ke rumahnya. Ketika ia sedang enak melamun, ia melihat seorang pria di luar sedang membakar beberapa orang dengan api berwarna biru. Kemudian ia pun keluar untuk meminta bantuan kepada polisi. Setibanya di TKP bersama polisi, mereka tidak menemukan jejak apapun di sana. Sakura pun heran dengan apa yang dilihatnya. Keesokan harinya di sekolah, ada siswa pindahan yang ditempatkan di kelas Sakura. Ia bernama Ogami. Dan ternyata Ogami ini adalah orang yang dilihat oleh Sakura waktu itu. Namun ia masih belum yakin bahwa dia adalah pelakunya. Oh ya, si Sakura ini cewek pinter, cantik, ahli bela diri, dan disukai banyak orang di sekolahnya. Kemudian saat di jam istirahat, Sakura menemui Ogami dan menginterogasinya. Mengira sarung tangan sebelah kirinya yang ia pakai digunakan untuk menyembunyikan luka bakar bekas kejadian itu. Namun, saat dibuka, ia tidak melihat bekas luka apapun, melainkan yang ia lihat cuma ada cincin di tangannya. Meskipun Sakura merasa malu sudah menuduhnya, ia masih tetap mencurigai Ogami sebagai pelakunya. Namun Ogami menyadari semuanya. Setelah pulang sekolah, saat Sakura sedang asik memberi makan anjing, ia bertemu Ogami di sana. Lalu Sakura menceritakan tentang kematian tunawisma pemilik anjing itu, dibunuh oleh G. Falcon di tempat itu, dan berdiskusi tentang keadilan dan kejahatan. Pada malam hari, Sakura ke tempat itu lagi untuk memberi makan anjing. Ia mendengar orang minta tolong. Lalu ia ke sana dan melihat G. Falcon sedang memukuli seseorang untuk mencari informasi temannya yang hilang 2 hari sebelumnya. Karena Sakura merasa memiliki sesuatu yang mencurigakan, akhirnya G. Falcon pun menyerangnya. Dan beberapa saat kemudian Sakura pun berhasil dilumpuhkan oleh setrum. Lalu anjing itu mencoba membantunya. Tapi anjing itu malah dipukul oleh G. Falcon yang menyebabkan anjing itu hampir mati. Saat Sakura dalam bahaya, Ogami pun muncul dan membunuh anjing yang sekarat itu untuk menghentikan penderitaannya. Lalu Ogami pun menyerang salah satu G. Falcon sampai terpental dengan api birunya. Kemudian Ogami memberi pilihan kepada G. Falcon untuk menyerahkan diri pada hukum atau mati. Tapi mereka memilih untuk menyerang Ogami, yang pada akhirnya Ogami membakar mereka semua dengan api birunya. Lalu entah kenapa Ogami membakar Sakura juga. Keesokan paginya, Sakura bangun. Kedua orang tuanya bilang dia ditemukan ayahnya pingsan di gerbang rumahnya. Di sekolah, Sakura berwaspada terhadap Ogami. Meskipun begitu, Ogami bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi pada saat berada di kelas. Saat Sakura sedang mengobrol dengan Aoba, tiba-tiba Ogami mengejutkan mereka berdua dan ikut mengobrol. Namun di sisi lain, Sakura ketakutan Ogami akan membunuh temannya itu. Kemudian saat jam istirahat, Ogami memperhatikan Sakura dari atas, sehingga Sakura menyadari semua itu. Ia harus menghindari sahabatnya, Aoba, untuk melindunginya dari Ogami. Di tempat lain, Code Breaker 03 Yuki mendapatkan foto seseorang sebagai target misinya. Setelah pulang sekolah, Ogami bertemu Sakura dan memberitahu membunuh orang yang pantas mati, menghukum penjahat yang tidak bisa dihukum. Itulah tugas-tugas Code Breaker. Lalu Ogami mengancam Sakura, jika ia memberitahu seseorang tentang dirinya, maka Ogami akan membunuh orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, Ogami menerima telepon seseorang wanita misterius, menanyakan kenapa Sakura tidak mati. Ia memutuskan untuk tidak membunuhnya karena ia orang yang langka, yang tidak bisa dibakar. Di suatu tempat, Yuki melihat targetnya sedang mengeksekusi seseorang dengan kekuatan listriknya dan memanggilnya dengan sebutan Code Breaker 1.
Lalu Yuki menyerang dengan kekuatan gelombang suara. Namun, serangannya seketika dihentikan oleh seseorang yang memiliki kekuatan es. Lalu, kedua orang itu pun kabur. Di sekolah, saat bersama Ogami, Sakura bertemu dengan senior sekolah yang bernama Fujiwara. Tiba-tiba, ia meremas titik area sensitifnya Sakura. Lalu Ogami hampir membakarnya, karena matanya mengingatkan dia pada seseorang. Di suatu tempat, pria misterius dengan mata yang sama dengan Fujiwara menerima panggilan untuk bekerja sama dengan seseorang. Sepulang sekolah, Ogami memberi anak anjing kepada Sakura, yang ibunya mati ketika mencoba membantunya di kejadian itu. Lalu Sakura mengikuti Ogami ke suatu tempat ruangan, yang dimana banyak geng Yakuza, dan polisi jahat sedang berkumpul melakukan bisnis narkoba di sana. Lalu Ogami membunuh semua geng Yakuza dan polisi jahat itu. Setelah membakar mereka, Ogami memukul Sakura hingga pingsan. Lalu Ogami melanjutkan perjalanan ke rumah Eden, badan kebijakan pemerintah Code Breaker. Ternyata ada 6 Code Breaker. Ogami adalah Code Breaker yang paling terakhir, yaitu ke-6. Lalu Ogami diperintah melaksanakan misi untuk membunuh politikus yang bernama Tawata. Namun, salah satu anggota mereka berhasil membuat kesal Ogami, yang pada akhirnya ia membakarnya. Esok pagi, Sakura terbangun di depan gerbang rumahnya. Lalu ketika ia mau berangkat ke sekolah, ia bertemu Toki. Saat di jalan, Toki memberitahu Sakura bahwa dirinya adalah Code Breaker keempat. Saat jam makan siang, Sakura menyadari bahwa Toki adalah adiknya Fujiwara. Namun, saat ditanya kepada Fujiwara, ia bilang ia tidak memiliki adik. Saat malam, Toki mengikuti Sakura dan Ogami melakukan misi mereka. Pada saat melihat Toki membengkokkan pintu besi, Ogami memberitahu bahwa kekuatan Toki adalah mengendalikan medan magnet. Lalu mereka dihadang oleh 2 penjaga yang memiliki kekuatan spesial. Selama pertempuran, kedua penjaga terpaksa mundur karena kantong staminanya kehabisan energi. Ternyata tempat yang mereka tuju adalah sebuah fasilitas penelitian. Saat mereka masuk, ia bertemu Kabata dan asistennya seorang parlemen dan kepala fasilitas penelitian. Beberapa saat kemudian, Toki menemukan jasad anak-anak berkemampuan khusus di dalam ruangan tersembunyi. Dan ternyata organ mereka telah diambil dan dijual. Ish. Kemudian 2 orang tadi muncul lagi dan menantang mereka untuk bertarung lagi. Saat bertarung, mereka melihat di dalam kantong yang terjatuh ke lantai itu berisikan anak-anak yang berkemampuan khusus. Anak itu meminta agar membunuh kedua orang itu untuk dirinya kepada Ogami. Dan setelah Toki dan Ogami membunuh 2 orang itu, mereka bisa meninggal dengan tenang. Saat Ogami akan membunuh Tabata, putrinya yang lumpuh muncul. Ternyata Tabata melakukan eksperimen semacam itu untuk menemukan transplantasi yang cocok untuk putrinya, yang juga memiliki kemampuan khusus. Lalu, karena Tabata mencoba menyerang dengan pisau bedah, Ogami membunuhnya. Melihat ayahnya terbunuh, putrinya menyerang Ogami dengan kemampuan khususnya. Sebelum pingsan, Ogami menyuruh agar putrinya hidup untuk balas dendam terhadapnya kelak. Di luar, Toki sedang menunggu asistennya Tabata yang kabur. Ia adalah Usuno. Tapi tubuhnya dikendalikan oleh Toki yang membuatnya bunuh diri menggunakan pistol. Dari HP Suno, Toki mengetahui kode breaker 1 adalah Hitomi. Ia adalah dalang sebenarnya. Beres, lanjut part berikutnya. Kalau kalian suka sama video ini, aku gak pernah lupa untuk ngingetin jangan lupa di subscribe ya. Terus like, abis itu komen. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya juga, biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Makasih buat semuanya udah nonton sampai beres. Ketemu lagi nanti di part berikutnya. Bye-bye.